Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa magister program studi pendidikan agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai inovasi pembelajaran kuantum dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu silakan like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Jadi dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang nantinya akan saya sampaikan. Pertama adalah mengenai definisi dari kuantum itu sendiri, kemudian bagaimana tujuan dari pembelajaran kuantum, kemudian prinsip pembelajaran kuantum dan strategi pembelajaran kuantum, dan terakhir adalah bagaimana dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa istilah kuantum ini dipinjam dari dua ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan itu bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Nah, tentunya interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Nah, pembelajaran kuantum ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu untuk melakukan eksperimen yang disebutnya sugestologi atau sugestopedia. Oleh karena itu terdapat dua konsep utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitasi belajar yang berarti mempermudah belajar itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama dari inovasi pembelajaran kuantum ini adalah untuk mencapai lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, kemudian untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan yang terakhir adalah untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Nah, inilah tujuan utama dalam inovasi pembelajaran kuantum itu sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah ada 5 prinsip pembelajaran kuantum menurut Bobby DeForter. Yang pertama adalah segalanya berbicara. Nah, maksudnya adalah bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Nah, ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan itu harus dapat membawa pesan-pesan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah segalanya bertujuan. Nah, maksudnya adalah semua pengubahan pembelajaran itu tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Nah, sumber dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran itu pada prinsipnya untuk membantu perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Jadi sebelum pemberian nama, maksudnya adalah sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan, kemudian mengkonseptualisasi, membedakan, mengkategorikan, dan sebagainya, itu hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengakui setiap usaha. Nah, maksudnya adalah semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa dalam memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Tentunya pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah merayakan keberhasilan. Maksudnya adalah setiap usaha dan hasil yang dilakukan atau diperoleh dalam pembelajaran itu harus dirayakan atau pantas dirayakan. Tentunya perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dalam meningkatkan hasil belajar berikutnya. Kemudian selanjutnya Bobby DeForter itu mengembangkan strategi pembelajaran kuantum ini melalui istilah tandur. Yang pertama adalah T, yaitu tumbuhkan. Nah, dengan memberikan persepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku atau disingkat dengan AMBAK. Kemudian yang kedua adalah alami.
Berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Kemudian N, yaitu namai. Nah, maksudnya adalah sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah D, yaitu demonstrasikan. Nah, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian E, yaitu ulangi. Nah, maksudnya adalah beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa itu merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Selanjutnya adalah R, yaitu rayakan. Nah, maksudnya adalah sebagai respon pengakuan yang personal. Adapun model pembelajaran kuantum itu tentunya identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya adalah pembelajaran kuantum itu memperdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Kemudian selanjutnya adalah poin terakhir yang akan saya jelaskan mengenai dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah suasana yang menggairahkan. Nah, untuk menciptakan suasana yang dinamis dan menggairahkan dalam belajar. Selanjutnya adalah landasan yang kukuh. Nah, setelah menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk belajar, maka langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah menciptakan landasan yang kukuh. Menegakkan landasan yang kukuh dalam pembelajaran kuantum dengan cara yaitu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, kemudian mengkukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, meyakini kemampuan diri dan kemampuan siswa, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan peraturan, serta menjaga komunitas belajar tetap tumbuh dan belajar. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Nah, dalam pembelajaran kuantum itu guru memiliki kewajiban menata lingkungan yang dapat mendukung situasi belajar, yaitu dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan alat bantu yang mewakili satu gagasan, pengaturan formasi siswa, pemutaran musik yang sesuai dengan kondisi belajar. Kemudian yang terakhir adalah perancangan pengajaran yang dinamis. Tentunya guru dapat memasuki dunia siswa dalam proses pembelajaran itu melalui perancangan pembelajaran. Oleh karena itu, berdasarkan strategi tadi, maka kiat kerangka perancangan pembelajaran kuantum itu dilaksanakan sebagai perpaduan yang disingkat dengan TANDUR, yaitu tumbuhkan, alami, namai, ulangi, dan rayakan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi inovasi pembelajaran kuantum dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.